Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kita akan berbicara substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diangkat menjadi rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surat Al-Alaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan membacanya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulang permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat pertama sampai dengan 5 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis dan membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai awal diangkatnya sebagai rasul. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat-ayat Al-Qur'an secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi. Sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf yang kita kenal dengan nama Al-Quran. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Yang pertama, akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat itu dilahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup dalam praktek kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Ia Maha Agung ataupun mulia, sedangkan manusia rendah dan hina. Selain Maha Pencipta dan Maha Kuasa, ia pelihara seluruh makhluknya dan ia sediakan seluruh kebutuhannya, termasuk manusia. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya dan cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut.
Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas, surat ke-112, ayat 1-4. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini pula, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan duniawi. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan seperti ini pula lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengatakan dengan mantap kepada Abu Thalib, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah nanti Allah yang membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan atau berhasil atau binasa karenanya." Ini pula yang menjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabbah dapat bertahan atas siksaan yang ia terima dengan tetap mengucapkan Allah Maha Esa secara berulang-ulang. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Berikutnya akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai teladan yang baik ataupun ideal. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang dan memuliakan tamu. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan teguh dalam beribadah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Selain karena pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat yang ke-10. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Keterangan di atas memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadukan teori dengan praktek. Ia mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakatnya,
sekaligus juga membuktikan dengan perilakunya yang sangat luhur. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran. Itu bukan ia buat sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menyontohkan dengan akhlak terpuji. Hal ini diakui oleh seorang penulis barat, Michael Hihat, dalam bukunya yang berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, dengan menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia tersukses mengubah perilaku manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian strategi dakwah Rasulullah di Makkah. Dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta melakukannya dengan tergesa-gesa. Ia mengerti benar bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang dengan kemaksiatan dan praktek-praktek kemungkaran. Mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, bukanlah perkara mudah. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam, ditambah lagi dengan pengaruh agama Nasrani dan Yahudi yang sudah dikenal lama, bahkan sudah banyak penganutnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Ada dua tahapan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Tentang dakwah secara rahasia ataupun diam-diam, serta dakwah secara terang-terangan akan kita sampaikan pada episode berikutnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, semoga bermanfaat. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.